Hey guys, kalian sadar gak sih kalau sekarang kita lagi ada di zaman digital dan kepopularitasan? Iya, jadi orang-orang lebih mementingkan engagement, jumlah followers, dan jumlah viewers. Dimana seseorang lebih dilihat dari berapa jumlah like postingan dan jumlah viewers live streamingnya. Orang-orang juga berlomba untuk membuat konten agar menarik penontonnya karena pada saat ini bikin konten ternyata gak perlu keahlian khusus. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Ternyata sensasi dan settingan mampu ya menarik penontonnya. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini diangkat dengan tepat oleh sutradara Eugene Kotliarenko dengan genre komedi thriller yang berjudul Spree. Film ini disajikan lewat layar handphone tokohnya yang sedang melakukan live streaming di sosial medianya. Menceritakan tentang seorang pria berusia 23 tahun bernama Kurt yang diperankan oleh Joe Keery, aktor yang dikenal berkat serial Netflix Stranger Things. Kurt ini haus perhatian di dunia maya dan mempunyai akun YouTube, namun viewersnya tak pernah mencapai 2 digit. Dan ia mencoba membuat konten dengan menjadi supir taksi online yang bernama Spree. Bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya setiap kita upload videonya kalian gak ketinggalan. Pokoknya tonton sampai akhir ya, cekidot. Awal film menceritakan Kurt yang resmi memulai akun YouTube-nya di tahun 2009 yang bernama Kurt's World 196. Kurt mempunyai obsesi sebagai influencer dan konten kreator. Kurt memulai kontennya seperti room tour, pep talk, video unboxing, namun itu semua tidak menarik masa penonton. Kurt berusaha pansos dengan temannya yang bernama Bobby, YouTuber terkenal karena semua konten-kontennya yang menarik. Kurt terpikir untuk menjadi seorang driver taksi online yaitu Spree untuk dijadikan bahan konten karena ia akan bertemu dengan orang yang berbeda di setiap harinya. Frustasi terus berada dalam konten ketidakjelasan selama itu, serta engagement dan viewersnya jarang mencapai 2 digit, membuat Kurt jarang lagi merekam dirinya untuk dijadikan konten. Kurt memulai lagi channelnya dari nol dan ia akan membuat konten di dalam mobilnya untuk menarik penonton untuk bisa diviralkan. April 2019, Kurt memulai itu semua dan menjadi pengemudi taksi online Spree. Di dalam mobilnya, berisikan banyak kamera action cam di setiap sudutnya agar kontennya terlihat menarik. Kurt selalu melakukan live streaming di dalam mobilnya ketika ia membawa penumpang. Penumpang pertama yang bernama Freddy. Kurt memulai aksi pertamanya dengan menawarkan air minum yang sudah disediakan sebelumnya dengan menyuntikkan suatu cairan berbahaya pada botol air tersebut. Lalu, Freddy meminumnya dan mulai merasakan kejadian aneh seperti batuk-batuk hingga tidak sadarkan diri. Kurt merasa puas dan itu menjadi langkah awal untuk kontennya. Korban selanjutnya adalah Andrea, seorang perempuan yang sedang sibuk mengobrol dengan seseorang di handphonenya. Lalu, ia meminum air botol di dalam mobil itu dan tidak sadarkan diri. Kemudian, Kurt membajak handphone Andrea untuk memberi nilai bintang 5 pada Spree-nya. Korban ketiga seorang pria yang akan menemui kekasihnya. Namun, di tengah perjalanan, Kurt melihat Spree-nya kedapatan penumpang perempuan yang bernama Jessie Adams yang ternyata seorang komedian populer dan mempunyai followers yang banyak di Instagramnya. Itu membuat Kurt dan Mario ingin panjat sosial dan itu membuat Jessie merasa risih. Suasana semakin panas dan Kurt meminta Mario untuk turun. Namun, Jessie yang mengalah untuk turun karena sudah muak dengan Mario. Merasa sangat kesal dengan Mario, Kurt membawanya ke tempat sepi dan menurunkan Mario. Lalu, Kurt menabrakkan hingga darah dari Mario mengotori kaca mobilnya. Sumpah, ini kayak ambisinya gede banget ya, serem. Korban selanjutnya, Kurt mendapatkan 3 orang penumpang. Mereka baru saja pulang dari pesta. Mereka diajak ke sebuah tempat dan ia menyuruh 2 orang penumpangnya untuk mengeluarkan kepalanya di sunroof mobil. Lalu, Kurt memberikan mobilnya di tempat anjing-anjing liar yang ganas dan mereka menyerang 2 orang yang ada di sunroof dan seorang wanita yang ada di sampingnya. Ia bunuh dengan menggunakan bor yang sudah ia siapkan di mobilnya. Disinilah adegan sadis mulai muncul dan menampilkan darah di mana-mana. Setelah kejadian itu, Kurt langsung menelpon temannya Bobby dan bertanya mengapa kejadian yang dia lakukan tidak trending dan tidak mengundang banyak viewers. Lalu, Bobby menjelaskan bahwa kontennya tidak mempunyai ciri khas seperti konten-kontennya Jessie Adams. Karena kepo, si Kurt langsung aja ngepoin Instagramnya Jessie dan nonton live Instagramnya. Kurt datang ke rumah Bobby, sahabatnya yang merupakan seorang konten kreator terkenal. Sayangnya, si Bobby tidak mau menerima tamu kayak Kurt karena ia tidak mau jadi bahan konten Kurt yang isinya kejahatan dan
Ya bener kan feeling Bobby? Ia ditusuk menggunakan pisau oleh Kurt dan Bobby melakukan sedikit perlawanan menggunakan pistol namun tidak kena pada Kurt. Dan akhirnya Bobby tewas oleh Kurt dan Kurt yang sedang melakukan live streaming senang karena setelah melakukan itu viewersnya sekarang mencapai 4 digit. Orang-orang yang menonton Kurt menyangka kalau pembunuhan yang dia lakukan itu cuma settingan atau bohongan karena biasanya konten-konten barang influencer itu settingan collab. Kurt memberitahu bahwa penontonnya jika dia selanjutnya akan membunuh Jesse Adams di konser acaranya dengan menggunakan pistol, dan itu membuat viewersnya semakin bertambah. Ayah Kurt memintanya untuk menghantarkannya ke tempat hiburan yang di sana ada salah satu DJ favorit Kurt yaitu DJ Uno. Sebelum ia pergi ke acara Jesse Adams, di perjalanan ayahnya terkejut karena ia menemukan pistol di dashboard mobil Kurt, namun ayahnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap kelakuan anaknya. DJ Uno ini sangat terkenal dan memiliki banyak followers. Seperti biasa jika Kurt bertemu dengan orang yang terkenal, Kurt ingin pansos dan meminta bahwa ia ingin masuk story Instagram dari DJ Uno ini. Namun, ia menghiraukan Kurt. Kurt lalu pergi dan masuk ke mobilnya, lalu pergi ke acara Jesse Adams. Tiba-tiba, DJ Uno masuk dan meminta Kurt untuk mengantarnya untuk foto di Tracteco di Los Angeles. Di sini, DJ Uno berjanji akan membantu Kurt untuk menambah followersnya. Sampainya di sana, Kurt membantu DJ Uno mengambil foto, lalu Kurt mengantri makanan sementara DJ Uno diam di mobil. Di mobil, DJ Uno menemukan pistol si Kurt ini. Namun, ia tampak cuek dan malah berfoto bersama pistol yang ia pegang. Lalu, ia kehausan. DJ Uno meminum minuman beracun yang ada di dalam botol, lalu ia pingsan. Datanglah polisi untuk mengecek keadaan mereka berdua di dalam mobil saat Kurt diperintahkan untuk keluar mobil untuk diperiksa. Tiba-tiba, DJ Uno tersadar dari pingsannya dan refleks menembakkan pistol itu pada polisi tersebut lalu ia lari. Kurt datang ke acara Jesse Adams untuk menembaknya di sana agar jumlah viewernya meningkat. Namun, di sana, Jesse memberikan jokes dengan menceritakan pengalaman ia saat menaiki spree, dan itu membuat Kurt mengurungkan niatnya untuk menembak Jesse di sana. Kurt memesan taksi online yang bernama GoGo dengan pengemudi seorang pria tua. Jesse memesan GoGo, namun tak disangka ia mendapatkan Kurt sebagai pengemudinya. Terus pria tua pengemudi sebelumnya kemana? Jesse tidak menyangka ia dikemudikan oleh Kurt sekarang. Ia mulai panik karena Kurt tidak membawanya ke arah pulang. Ia berusaha menyelamatkan diri dengan mengikat Kurt dengan tali dari belakang. Namun itu Kurt atasi dengan menonjok Jesse sampai tidak sadarkan diri. Kurt menurunkan Jesse yang tidak sadarkan diri ke sebuah lapangan luas. Lalu di live streamingnya ia bermain permainan Fuck, Marry, Kill. Tak disangka viewersnya banyak memilih kill. Namun, ketika akan menabrak Jesse menggunakan mobilnya, Jesse tidak ada di lapangan tersebut. Kurt turun untuk mencari keberadaan Jesse. Tak disangka, ternyata Jesse sudah sadar dan masuk ke dalam mobil Kurt lalu mengendarai mobilnya untuk bisa menabraknya. Sial, Kurt lari ke rumahnya. Di sana, Jesse bertemu dengan ayah Kurt. Ayah Kurt menemukan istrinya sudah dalam keadaan tewas oleh Kurt saat ia akan memulai mengendarai spree untuk pertama kalinya. Wah gila sih, ini anak durhaka banget. Lalu, Kurt menembak secara terus-menerus agar ayahnya juga tewas. Bodoh amat ah. Anjir, kayak speechless anjir. Jesse yang berusaha kabur lewat mobil namun susah, ia langsung tancap gas dan menabrak Kurt hingga tewas. Salah satu viewer live streamingnya Kurt meminta Jesse untuk selfie bersama Kurt yang berlumuran darah. Akhir dari film ini, Jesse memposting selfie tersebut ke Instagramnya dan tak disangka ia mendapatkan like dan viewers lebih banyak dari sebelumnya. Nasib Kurt tragis saat viewersnya sudah banyak diketahui orang saat ia sudah tewas. Wah, keren banget sih ini filmnya, parah, bagus banget kalau menurut aku sih. Jadi kayak relatable banget sama jagat perkontenan sekarang ini, ya gak sih? Demi konten, orang-orang rela melakukan apa aja kan demi sebuah pengakuan dari masyarakat. Pengambilan gambar dari keseluruhan film ini banyak diambil di kamera yang ada di mobil Kurt dan menampilkan layar HP dari pemain saat melakukan live streaming juga menunjukkan komentar-komentar para netizen yang nonton live streamingnya mereka. Ada fun fact loh. Jadi, kalau misalkan kalian perhatiin komentar-komentar di live streamingnya Kurt, di sana ada komen orang Indonesia loh. Film ini juga menunjukkan beberapa momen yang disembunyikan di awal untuk kemudian diungkap sebagai kejutan untuk penonton nantinya. Ide cerita ini lumayan ringan untuk ditonton ya. Menurut kalian, film ini gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!